pertanyaannya apakah benar dalam Islam sikap menyimpang hingga kejahatan anak itu tidak melulu berasal dari keluarga. Nah mungkin bisa jadi dari luar. Nah untuk lebih penjelasannya lagi kita minta guru kita yang terhormat. Yang pertama ada ahli parenting kita nih, ada Ustadz Bendri. Mohon izin waktunya, tepuk tangan buat Ustadz Bendri. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Pemirsa di rumah dan juga yang ada di studio, ibu-ibu sehat semua ya Bu ya? Alhamdulillah, nampak lebih muda ya, 2 hari. Bapak-bapak juga alhamdulillah. Yang sekarang hadir kita menyimak tentang bagaimana suatu hal yang tragis, anak-anak melakukan kejahatan. Dalam sisi pandang Islam tentu ini menjadi bahan introspeksi bagaimana orang tua khususnya melihat kejadian ini. Tapi kalau melihat bagaimana anak-anak yang terjadi sejatinya orang tuanya sudah berusaha sungguh-sungguh baik. Ya, kita tahu Nabi Adam dan juga istrinya Sayyidati Hawa. Beliau adalah 2 orang yang tentu saja bertaat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata salah satu anaknya juga melakukan yang namanya pembunuhan, yaitu Qabil. Bukan hanya itu, bahkan Nabiullah Yakub alaihissalam juga memiliki 12 anak dan dari 12 anaknya ada juga yang berencana melakukan kejahatan. Dari sudut hal ini, apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa orang tua memang dalam hal ini mempengaruhi perilaku anak, tapi anak pun juga dipengaruhi juga oleh lingkungan dan juga apa yang dia tonton selama ini. Apa yang bisa kita lihat contohnya hadis Rasulullah SAW. Rasulullah mengingatkan, ya warrajulu ala dini khalilihi almar'i ala dini khalilihi almaru ala dini khalilihi. Seseorang tergantung gimana sahabatnya, agamanya tergantung bagaimana sahabatnya. Sahabat memiliki pengaruh yang luar biasa. Pertemanan memiliki pengaruh yang luar biasa. Ini juga bisa kita lihat bagaimana seseorang, kata Rasulullah, kalau berteman dengan tukang minyak wangi, kecipratan apanya Bu? Wanginya. Kalau berteman dengan tukang jengkol, jengkol ya. Kalau dimakan Bu, kalau nggak dimakan enggak. Berteman, saya punya teman tukang jengkol, alhamdulillah masih wangi saya ya, alhamdulillah. Karena nggak dimakan. Tapi kalau kita perhatikan bagaimana teman itu memiliki pengaruh, pastilah itu menjadi salah satu faktor. Karena itu lihat bagaimana seseorang, ya kata Rasulullah, falyanzur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah bagaimana kepada siapa dia berkawan. Kawan ini juga bisa kita lihat bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Coba anak-anak kita sekarang, ada anak-anak yang mungkin dia pergaulannya di dunia nyata mungkin baik, tapi di dunia maya, coba ibu lihat bagaimana misalnya sosial medianya, ya, bagaimana dia misalnya mengakses ya tayangan-tayangan yang mempengaruhi isi kepalanya. Apa yang terjadi di isi kepalanya itulah yang ditunjukkan lewat perilakunya. Ya kalau ada istilah dari guru kita Agim, ya seperti ilmu teko itu. Jadi misal lisan mengeluarkan apa yang ada di dalam pikirannya. Nah ini juga menjadi sesuatu yang menjadi pikiran. Kalau ada anak yang terbiasa ngomong kasar, ya ngomong jorok, ya ngomong sesuatu yang tidak pantas misalnya, maka sejatinya itu juga dipengaruhi dari selain teman yang ada di pergaulannya, juga teman dalam pengertian informasi yang diterima di kehidupan dunia mayanya. Disinilah pertama, terus apakah orang tua lepas tangan? Tentu tidak. Nabiullah Adam alaihissalam, dan ini kenapa Allah pilih sebagai contoh di dalam surat Al-Imran ayat 33, Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Allah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Di sini Allah memilih Nabi Adam sebagai contoh bagi kita karena banyak hikmah di dalamnya. Salah satunya Nabi Adam, salah satu makhluk Allah yang cenderung memiliki sifat selalu mengintrospeksi diri, iktiraf. Jadi meskipun ada pengaruh dari teman-temannya, tetap orang tua mengevaluasi diri untuk jangan-jangan kenapa dekat ke temannya,
karena bisa jadi ke orang tuanya juga nggak dekat. Kadang-kadang kita juga sebagai orang tua tuh suka cuek, bener ya Betul. Ustadz ya. Maksudnya kita mengajarkan baik pada anak, tapi kita nggak tahu perilaku anak tuh bagaimana. Betul, dan Karena inilah pergaulannya. betul, pergaulannya. Kenapa dia gaulnya lebih banyak di luar? Bisa jadi karena magnet di dalamnya juga rusak, nggak pengen pulang. Nah ya inilah Allah. kenapa Nabi Adam kalau kita lihat dari sisi bagaimana hikmahnya selalu menilai dirinya Rabbana zolamna anfusana dan semisalnya. Masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak Ustadz Bendri. Tepuk tangan buat guru kita. Ya ini bicara masalah tentang orang tua ya, makanya orang tua ini nggak melulu sebenarnya sih salah ya. Cuma kadang-kadang terlalu cuek sama anak ini yang membuat tuh kadang-kadang tuh anak tuh lepas dari kita. Karena pergaulan ternyata lingkungan itu sangat mempengaruhi selain didikan dari orang tua, bagaimana anak bersikap. Nah kita lanjut lagi nih, bicara masalah tentang